Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung akan mempresentasikan materi yang berjudul The Importance of Business Ethics. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari yang pertama Mas Ikhwan, kemudian ada Mas Martua Sihite, kemudian Mbak Vanessa, kemudian saya sendiri, Nahdan, Al-Aufa, dan Bang Harmein. Baik, berikut adalah outline dari presentasi kali ini, yaitu diambil dari buku Business Ethics bab 1. Yang pertama adalah definisi etika bisnis, kemudian mengapa mempelajari etika bisnis, kemudian perkembangan etika bisnis, kemudian mengembangkan sistem organisasi dan budaya etika global, kemudian bagaimana itu manfaat dari etika bisnis. Yang terakhir adalah case dari perusahaan Monsanto ya. Itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi pertanian. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Harmein dan Mas Marco. Baik, ini adalah contoh dilema etika ya, beberapa contoh yang terjadi dalam suatu organisasi ini. Yang pertama, apakah seorang penjual harus menyembunyikan fakta tentang catatan keamanan produk yang buruk kepada klien? Kemudian yang kedua itu apakah akuntan harus melaporkan ketika ditemukan ketidakakuratan dalam audit, meskipun klien mungkin akan memecat perusahaan audit tersebut. Yang ketiga adalah di pabrik ban, yang dalam hal ini apakah pabrik ban harus menyembunyikan masalah keamanan untuk menghindari penarikan produk yang mahal. Penting bagi kita ya untuk memahami cara membuat keputusan di lingkungan internal organisasi untuk mencapai tujuan dan kemajuan karir. Kemudian keputusan bisnis memiliki dampak pada stakeholders ya. Dalam hal ini pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Kemudian bagaimana keputusan tidak etis bisa berdampak negatif pada masyarakat dan organisasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah definisi dari etika bisnisnya. Dalam memahami etika bisnis biasanya sering dikaitkan ketiga hal ini, yaitu yang pertama adalah moral. Apa itu moral? Moral adalah filosofi pribadi seseorang tentang apa yang benar atau salah yang bersifat personal dan unik. Moral ini membantu individu dalam membuat keputusan etis. Kemudian yang kedua adalah prinsip. Prinsip adalah batasan spesifik yang tidak boleh dilanggar, sering menjadi dasar aturan seperti hak asasi manusia atau keadilan. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Nilai adalah keyakinan yang bertahan lama dan diterapkan secara sosial seperti kerja tim, kepercayaan, dan integritas. Nilai-nilai ini biasanya ditentukan oleh praktek terbaik organisasi atau industri. Nah, apa etika bisnis? Nah, etika bisnis adalah didefinisikan sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai dan norma-norma organisasi yang membimbing perilaku individu dan kelompok dalam dunia bisnis. Etika bisnis ini bisa berasal dari individu, pernyataan organisasi, atau sistem hukum dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku yang tepat di dalam perusahaan. Kemudian apa sih hubungannya antara stakeholder dalam etika bisnis? Seperti kita ketahui, stakeholder atau pemangku kepentingan itu ada investor, karyawan, pelanggan, kemudian kelompok kepentingan, sistem hukum, dan masyarakat. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar ya dalam apakah suatu tindakan dalam bisnis dianggap etis atau tidak. Kemudian meskipun terkadang kelompok stakeholder ini memiliki pandangan yang berbeda, penilaian mereka mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap praktek bisnis tertentu. Baik, selanjutnya adalah mengapa kita mempelajari etika bisnisnya.
Ini berawal dari ketika pelanggaran etika telah menjadi perhatian utama dalam dunia bisnis saat ini. Dengan banyaknya kasus yang dihadapi oleh perusahaan besar terkait perilaku yang tidak etis. Ada survei yang telah dilakukan di sekitar 3.000 karyawan di Amerika Serikat. Ini merupakan survei etika bisnis nasional atau NBES. Ini menemukan bahwa 45% karyawan melaporkan telah menyaksikan setidaknya satu jenis pelanggaran etika. Kemudian 65% dari mereka melaporkan pelanggaran tersebut ke manajemen, dan ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini adalah data ya terkait dari Edelman Global Deck, yaitu Edelman Trust Barometer. Data ini diambil di tahun 2013 ya, namun bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pelanggaran etika yang terjadi itu bisa menurunkan kepercayaan dan menyebabkan penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada perusahaan atau industri. Dapat dilihat itu adalah beberapa sektor bisnis di mana sektor bank dan financial service itu mendapatkan tingkat kepercayaan yang paling rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Baik, ini adalah spesifik isu ya terkait di dalam perilaku tidak etis ya, yaitu penyalahgunaan sumber daya perusahaan atau perilaku kasar, kemudian pelecehan, penipuan akuntansi, kemudian konflik kepentingan, produk cacat, penyuapan, dan pencurian oleh karyawan. Semuanya adalah contoh masalah yang menjadi bukti menurunnya standar etika. Ini terjadi yang beberapa spesifik isu yang diterangkan di sini, yaitu yang pertama di perusahaan Chesapeake Energy, di mana mendapat perhatian negatif setelah terungkap bahwa CEO-nya yaitu Aubrey McClendon memiliki keuntungan khusus dengan memiliki saham kecil di setiap sumber minyak yang dibor oleh Chesapeake ya. Untuk membayar biayanya dan McClendon mendapatkan pinjaman dari beberapa perusahaan yang juga merupakan investor dari Chesapeake. Ini merupakan konflik kepentingan dan akhirnya McClendon dipaksa untuk mengundurkan diri. Kemudian ini di sektor pemerintahan, itu di Illinois, yaitu mana banyak politisi dan pejabat tinggi yang mengalami publisitas negatif yang signifikan, di mana mantan gubernur Illinois Rod Blagojevich dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena korupsi saat menjabat, termasuk mencoba untuk menjual kursi Senat Illinois yang dikosongkan oleh Barack Obama ketika ia menjadi presiden. Ini menunjukkan bahwa perilaku etis harus dipraktekkan secara proaktif di semua kehidupan masyarakat. Selanjutnya terkait spesifik isu pelanggaran etika bisnis, yaitu terjadi di Whole Foods Market ya. Whole Foods menghadapi tekanan besar ketika mengambil alih pasar Hilo yang berpusat pada komunitas Latin di Jamaica Plain, Massachusetts. Penolakan terhadap Whole Foods terus berlanjut bahkan setelah toko tersebut dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemangku kepentingan utama itu sangat berperan signifikan yang mengaruhi keputusan Whole Foods Market. Meskipun Whole Foods Market itu pada saat itu adalah merupakan perusahaan besar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait pelanggaran etika di Tour de France. Itu seperti kita ketahui yaitu ada seorang atlet Lance Armstrong yang pada saat itu menjuarai Tour de France dari tahun 1999 sampai 2005. Namun dia tersangkut masalah doping, dan hal itu mengakibatkan
dicopotnya gelar Tour de France dari Lance Armstrong tersebut. Baik, dari beberapa keterangan terkait spesifik isu perilaku tidak etis dalam suatu organisasi atau perusahaan yang sudah diterangkan sebelumnya, ini menjadi penting bagi kita mengapa kita mempelajari etika bisnis. Etika bisnis itu harus diterapkan ya, baik dalam bisnis, politik, ilmu pengetahuan maupun di bidang olahraga sekalipun. Dalam hal ini tadi seperti contoh dalam Tour de France terkait kasus Lance Armstrong. Sebagian besar keputusan dinilai sebagai benar atau salah, kemudian etis atau tidak etis. Ketika keputusan tidak etis terjadi dalam suatu organisasi, tentunya hal ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perilaku etis merupakan pondasi ya kepercayaan publik, dan ketika terjadi perilaku tidak etis, maka hal ini akan menurunkan loyalitas, kepercayaan dari stakeholders, bahkan terjadinya kegagalan dalam menjaga etika akan berdampak buruk bagi reputasi jangka panjang di organisasi. Reputasi buruk di mata masyarakat, karyawan maupun pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait alasan-alasan mengapa mempelajari etika bisnis, akan diterangkan oleh Mbak Vanessa. Dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan membahas mengenai the reasons for studying business ethics. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari etika bisnis. Nah, jadi hanya menjadi orang yang baik dan memiliki nilai-nilai pribadi yang sehat itu tidak cukup untuk menangani masalah etika bisnis. Karena meskipun ada kejujuran, keadilan, keterbukaan, itu memang sering diasumsikan sudah jelas dan bisa diterima. Tetapi keputusan strategi bisnis itu melibatkan diskusi yang kompleks dan terperinci. Jadi misalnya ada perdebatan yang cukup besar tentang apa yang merupakan anti-monopoli, iklan yang menipu, dan pelanggaran terhadap undang-undang praktik korupsi asing. Nah, ada beberapa tanggung jawab manajerial dalam etika bisnis, yaitu memahami proses dan sistem etika serta kepatuhan, mempelajari cara mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah etika, mengatasi konflik antara nilai pribadi dan nilai organisasi. Selanjutnya ada development of business ethics, yaitu perkembangan etika bisnis. Di Amerika Utara itu berkembang melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu sebelum tahun 1960-an, yaitu pada tahun 1920-an. Itu ada gerakan progresif yang memperjuangkan warga negara tersebut untuk mendapat upah yang adil. Kemudian pada tahun 1930-an muncul kesepakatan baru yang menyalahkan bisnis atas kesulitan ekonomi. Kemudian pada tahun 1950-an, hal tersebut berevolusi menjadi Fair Deal Presiden Truman yang mana fokusnya pada hak sipil dan tanggung jawab lingkungan. Kemudian muncul buku pertama tentang etika bisnis yang diterbitkan pada tahun 1937 oleh Frank Sheckman Sharp dan Philip G. Fox, yang dimana pada buku tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu layanan yang adil, perlakuan yang adil terhadap pesaing, harga yang wajar, dan kemajuan moral dalam bisnis. Buku tersebut menekankan pada perlakuan etis terhadap pemangku kepentingan. Pada tahun 1960-an, ini pada tahapan yang kedua, muncul isu-isu sosial pada bisnis. Jadi masyarakat Amerika itu melihat adanya tren anti-bisnis karena kritikus itu menyerang kepentingan pribadi yang mengontrol aspek ekonomi dan politik seperti pada kompleks industri militer. Kemudian pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy itu juga mengumumkan adanya pesan khusus tentang melindungi kepentingan konsumen. Hal tersebut menetapkan 4 hak konsumen dasar, yaitu keselamatan, informasi, pilihan, dan partisipasi, yang kemudian dibentuk menjadi Undang-Undang Hak Konsumen. Nah, ada aktivis konsumen juga itu membantu mengamankan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti Undang-Undang Daging Sehat tahun 1967, Undang-Undang Pengendalian Radiasi untuk Kesehatan dan Keselamatan tahun 1968, Undang-Undang Air Bersih tahun 1972, dan Undang-Undang Zat Beracun pada tahun 1976.
Pada tahap ketiga itu tahun 1970-an, di mana bisnis etika itu menjadi suatu studi. Jadi pengembangan etika bisnis itu dimulai sebagai studi pada tahun 1970-an, di mana perusahaan itu mulai peduli dengan citra publik dan tuntutan sosial. Jadi ada beberapa masalah etika bisnis di akhir 1970-an itu seperti penyuapan, iklan yang menipu, adanya kolusi harga, keamanan produk, dan juga ekologi. Nah, pada tahun 1970-an ini, etika bisnis itu sudah menjadi ungkapan yang umum. Ada peneliti akademis yang mengidentifikasi dan menjelaskan tindakan pebisnis dalam situasi etika. Tahap keempat, yaitu pada tahun 1980-an, akademisi dan praktisi bisnis mengakui etika bisnis itu sebagai bidang studi. Ada pusat etika bisnis yang menyediakan publikasi, kursus, konferensi, dan juga seminar. Ada beberapa perusahaan yang terkenal dan dalam etika bisnis seperti General Electric, General Motors, IBM, Johnson & Johnson itu menganggap etika bisnis sebagai hal yang penting. Ada banyak perusahaan lain yang mendirikan komite etik dan kebijakan sosial untuk mengatasi masalah etika perusahaan mereka. Kemudian, muncul inisiatif dari industri pertahanan tentang etika dan perilaku bisnis, yaitu D2, yang dibentuk pada tahun 1980-an untuk mendukung perilaku etis perusahaan pertahanan, di mana pada tahun 1986 ada 18 konstruktor yang menyusun prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Ada 6 prinsipnya, yaitu kode etik yang luas dapat dipahami dengan pelatihan etika bagi karyawan, atmosfer terbuka untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut pembalasan, yang ketiga audit internal eksesif, pelaporan efektif, dan pengungkapan sukarela, serta menjaga integritas industri pertahanan dan akuntabilitas publik. Selanjutnya, pada tahapan kelima, pada tahun 1990-an, itu ada pedoman hukum federal untuk organisasi atau yang disebut FSGO. Itu disetujui oleh Kongres pada November 1991 yang dimana menetapkan aturan untuk program kepatuhan etika organisasi pada tahun 1990-an. Jadi, ada beberapa pedoman dari FSGO ini sendiri, yaitu memberi penghargaan kepada organisasi yang mencegah kesalahan melalui program kepatuhan hukum dan etika, mengurangi hukuman bagi bisnis yang menetapkan standar etika dan hukum yang tinggi, kemudian adanya hukuman berat bagi perusahaan tanpa program kepatuhan etis jika terjadi pelanggaran. Nah, kemudian inti dari FSGO itu sendiri adanya pendekatan wortel dan tongkat, di mana itu ada pencegahan pelanggaran untuk menghindari hukuman berat. Kemudian, perusahaan juga harus mengembangkan nilai-nilai, menegakkan kode etik, dan mencegah kesalahan. Memasuki 21st Century of Business Ethics, jadi pada tahun 2001, ada skandal akuntansi di perusahaan seperti Enron, WorldCom, Halliburton, dan Arthur Andersen itu mendorong upaya pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perilaku etis dalam dunia bisnis, karena ada kasus pemalsuan laporan keuangan yang menjadi umum di banyak perusahaan. Kemudian pada tahun 2000-an awal ini ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002 yang mengatasi hilangnya kepercayaan dalam pelaporan keuangan dan etika perusahaan, dan kemudian menjadikan penipuan sekuritas sebagai tindak pidana dengan hukuman yang diperkeras, kemudian memperkenalkan Dewan Pengawas Akuntansi dan mengharuskan kode etik untuk pelaporan keuangan, kemudian mewajibkan eksekutif puncak untuk menandatangani laporan keuangan dan mengungkapkan penjualan saham, lalu melarang perusahaan memberikan pinjaman kepada manajer puncak. Selanjutnya, mengembangkan budaya etika global dan organisasi. Budaya etis adalah perilaku yang dapat diterima sebagaimana didefinisikan oleh perusahaan dan industri. Budaya etika adalah komponen budaya perusahaan yang menangkap nilai-nilai dan norma-norma yang didefinisikan oleh sebuah organisasi dan dibandingkan dengan industrinya sebagai perilaku yang sesuai. Tujuan dari budaya etika adalah untuk meminimalkan kebutuhan akan kepatuhan aturan yang dipaksakan dan memaksimalkan penggunaan prinsip-prinsip yang berkontribusi pada penelaran etis dalam situasi yang sulit ataupun baru. Jadi, budaya etika itu secara positif terkait dengan konfrontasi di tempat kerja atas masalah etika, laporan kepada manajemen tentang pelanggaran yang diamati, dan keberadaan hotline etika. Ya, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang the benefit of business ethics. Bidang etika bisnis ini akan terus berubah dengan cepat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan ataupun organisasi yang menyadari manfaat dari peningkatan perilaku etis dan hubungan antara etika bisnis
dengan kinerja keuangan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, nantinya kita akan membahas 4 dari Rule of Organization Ethics di performance. Yang pertama yang akan kita bahas adalah etika berkontribusi pada komitmen karyawan, etika berkontribusi pada loyalitas investor, etika berkontribusi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, dan yang keempat adalah etika berkontribusi pada sebuah keuntungan. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah etika contributes to employee commitment atau etika berkontribusi pada komitmen karyawan. Komitmen karyawan berasal dari keyakinan mereka sendiri bahwa masa depan perusahaan tergantung dari kesiapan dari masing-masing individu karyawan. Semakin banyak sebuah perusahaan berdedikasi untuk merawat karyawannya, semakin besar juga karyawan akan merawat organisasinya. Isu-isu yang mendorong pengembangan budaya etika bagi karyawan meliputi ketiadaan perilaku kasar, lingkungan kerja yang aman, gaji yang kompetitif, pemenuhan semua kewajiban kontraktual terhadap karyawan, program etika dan kepatuhan cepat mendukung nilai-nilai dan perilaku yang tepat. Program sosial yang meningkatkan budaya etika berkisar dari program kerja keluarga hingga rencana kepemilikan saham dan layanan masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas etik contributes to investor loyalty atau etika berkontribusi pada loyalitas investor. Perilaku etis menghasilkan loyalitas pemegang saham dan berkontribusi pada kesuksesan yang mendukung masalah sosial yang lebih luas lagi. Investor di sini juga menyadari bahwa budaya etis menyediakan dasar untuk efisiensi, produktivitas, dan juga keuntungan. Investor juga tahu bahwa publisitas negatif, gugatan hukum, dan denda dapat menurunkan harga saham. Hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup jangka panjang untuk sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dan yang ketiga yaitu etik contributes to customer satisfaction atau etika berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Secara umum, bahwa kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor yang paling terpenting dalam strategi bisnis untuk sukses di sebuah organisasi. Meskipun sebuah perusahaan ataupun organisasi terus mengembangkan dan menyesuaikan produk untuk mengikuti perubahan keinginan dan preferensi pelanggan. Perusahaan juga harus membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan juga pemangku kepentingan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tingkat tinggi perilaku perusahaan yang dianggap tidak etis dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial meningkatkan kepercayaan dan juga kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah etik contributes to profit atau etika berkontribusi pada sebuah keuntungan. Sebuah perusahaan tidak dapat membina dan mengembangkan budaya etika kecuali telah mencapai kinerja keuangan yang memadai dalam hal keuntungan ya. Bisnis dengan sumber daya yang lebih besar memiliki sarana untuk menerapkan tanggung jawab sosial sambil melayani pelanggan mereka, menghargai karyawan mereka, dan juga membangun kepercayaan kepada publik. Pelaku etis terhadap pelanggan membangun posisi kompetitif yang kuat yang terbukti berdampak positif pada kinerja bisnis dan juga inovasi produk. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan case study di mana Monsanto attempts to balance stakeholders' interest
Monsanto adalah perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi pertanian dan dikenal sebagai salah satu produsen benih terbesar di dunia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan benih yang dimodifikasi secara genetik atau kita singkat GM, genetic modification, termasuk varietas tanaman yang tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi Monsanto juga memproduksi herbisida terutama Roundup yang digunakan bersama dengan benih GM mereka. Perusahaan ini memiliki pengaruh besar dalam industri pertanian global dan berfokus pada inovasi untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi pertanian. Selanjutnya, history from chemical to food, di mana pendiriannya di 1901. Monsanto didirikan oleh John F. Kennedy di St. Louis, Missouri dengan fokus awal pada produk kimia, termasuk pemanis buatan sakarin yang dijual pada Coca-Cola. Selanjutnya, perubahan nama dan fokus di 1910-an. Pada awal Perang Dunia Pertama, perusahaan mengubah namanya menjadi The Monsanto Chemical Company dan mulai mengembangkan produk kimia, industri plastik, dan karet sintetis. Selanjutnya, inovasi dalam kimia di 1960-an. Pada tahun 1964, nama perusahaan diubah kembali menjadi Monsanto Company. Perusahaan ini mulai memproduksi berbagai produk, termasuk herbisida Roundup yang menjadi salah satu produk terlarisnya. Selanjutnya, skandal lingkungan di 1970-an. Monsanto terlibat dalam kontroversi serius terkait produksi Agent Orange yang digunakan selama Perang Vietnam. Bahan kimia beracun ini menyebabkan dampak kesehatan yang sangat merugikan dan gugatan hukum yang besar. Selanjutnya, fokus pada bioteknologi yaitu 1980-an. Pada tahun 1981, Monsanto menerapkan bioteknologi sebagai fokus strategi baru. Perusahaan mulai mengembangkan benih yang dimodifikasi secara genetik atau kita singkat GM untuk meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya, masih di history from chemical to food, itu lanjutan peluncuran produk bioteknologi di 1994. Pada tahun 1994, Monsanto memperkenalkan produk bioteknologi pertamanya yang memperoleh persetujuan regulasi, seperti benih kedelai dan kapas yang tahan terhadap herbisida Roundup. Selanjutnya, konsolidasi dan akuisisi tahun 2000-an. Monsanto memisahkan diri dari bisnis kimianya dan berfokus sepenuhnya pada pertanian. Perusahaan ini mengakuisisi Seminis Inc. menjadi pemimpin global dalam industri benih. Selanjutnya, kontroversi pengawasan di 2010-an. Meskipun sukses, Monsanto menghadapi kritik mengenai keamanan pangan, dampak lingkungan, dan praktek bisnisnya. Kontroversi ini termasuk masalah kesehatan terkait herbisida, resistensi hama, dan pelanggaran etika. Jadi selanjutnya, peralihan kepemilikan di 2018, Monsanto diakuisisi oleh Bayer, yaitu sebuah perusahaan farmasi dan kimia Jerman yang menandai akhir daripada era Monsanto sebagai entitas independen. Selanjutnya, penekanan Monsanto pada bioteknologi. Penekanan Monsanto pada bioteknologi yaitu Monsanto mengembangkan benih yang dimodifikasi secara genetik atau GM untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan. Ini membantu petani menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang lebih sedikit. Selanjutnya, herbisida dan pestisida yang efektif, di mana produk seperti herbisida Roundup dirancang untuk digunakan bersama benih GM, memungkinkan petani mengendalikan gulma tanpa merusak tanaman.
ini mengurangi kebutuhan akan bahan kimia tambahan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, peningkatan berbasis ilmu pengetahuan. Monsanto berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan benih dengan sifat yang unggul. Laboratorium dan fasilitas penelitian perusahaan berfokus pada inovasi yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi dampak lingkungan. Baik, masih lanjutan daripada penekanan Monsanto pada bioteknologi. Lanjutannya yaitu peningkatan keamanan pangan, di mana dengan menciptakan tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, Monsanto berupaya mengurangi kerugian panen dan meningkatkan ketahanan pangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya, edukasi dan pertanian, yaitu Monsanto menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi petani untuk memahami dan memanfaatkan teknologi bioteknologi. Perusahaan juga berkolaborasi dengan institusi penelitian dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan persepsi dan penerimaan terhadap benih GM. Selanjutnya, tanggapan terhadap tantangan lingkungan. Dengan mengembangkan tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim, Monsanto berusaha untuk membantu petani beradaptasi dengan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu sehingga meningkatkan keberlanjutan pertanian. Baik, selanjutnya menangani masalah etika organisasi di Monsanto. Pertama, penerapan kebijakan etika yang jelas, yaitu mengembangkan dan menerapkan kebijakan etika yang jelas dan komprehensif untuk seluruh karyawan. Kebijakan ini harus mencakup pedoman untuk pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pelatihan etika untuk karyawan, di mana menyediakan pelatihan rutin tentang etika bisnis bagi semua karyawan. Ini membantu memastikan bahwa setiap individu memahami nilai-nilai perusahaan dan bagaimana menerapkannya di pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, transparansi dalam praktik bisnis, itu meningkatkan transparansi dalam praktik bisnis termasuk proses pengembangan produk dan pengujian keamanan. Ini dapat menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Selanjutnya, mendengarkan dan mengakomodasi kekhawatiran pemangku kepentingan, yaitu aktif mendengarkan kekhawatiran dari berbagai pemangku kepentingan termasuk petani, konsumen, dan kelompok lingkungan, mengadakan forum atau dialog terbuka untuk membahas isu-isu yang dihadapi. Baik, selanjutnya masih menangani masalah etika organisasi di Monsanto, yaitu lanjutannya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Itu mengimplementasikan program CSR yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini dapat membantu perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan etika. Selanjutnya yaitu penanganan isu lingkungan dan kesehatan. Jadi menginvestigasi dan menangani isu-isu terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari produk yang dihasilkan. Melakukan penelitian yang independen dan transparan untuk menilai dampak produk. Selanjutnya, membangun budaya etika, di mana mendorong budaya yang menekankan pentingnya etika dalam semua aspek bisnis. Pemimpin perusahaan yang harus menjadi teladan dalam perilaku etis dan membuat keputusan yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan. Dan selanjutnya yaitu kepatuhan hukum dan regulasi, memastikan bahwa semua praktek bisnis mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, mengadakan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar etika dan hukum. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kita lanjutkan terkait dengan studi kasus di Monsanto. Kali ini kita akan membahas apa saja CSR
program-program yang ada di Monsanto. Jadi di Monsanto ini sudah memberikan jutaan dolar dalam berbagai program untuk meningkatkan kualitas masyarakat di negara-negara berkembang. Bahkan majalah Corporate Responsibility menempatkan Monsanto di peringkat ke-36 dalam 100 warga korporat terbaik tahun 2013. Nah, ini adalah yang keempat kalinya Monsanto dimasukkan dalam peringkat kinerja tanggung jawab perusahaan versi majalah tersebut. Dan Monsanto membuat kode etik bisnis untuk memberikan panduan tentang harapan etika perusahaan dan peduli dengan upaya menjaga integritas di antara berbagai pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya masih terkait dengan CSR-nya di Monsanto. Berbagai perusahaan multinasional yang didedikasikan untuk pertanian, Monsanto diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah. Nah, perusahaan ini telah mengembangkan kebijakan komitmen 3 tingkat. Nah, ada 3 tingkat yang sudah dikembangkan dari Monsanto. Yang pertama itu menghasilkan lebih banyak hasil panen. Yang kedua, menghemat lebih banyak sumber daya. Dan yang terakhir, itu meningkatkan kehidupan petani. Monsanto sendiri dalam upaya untuk meningkatkan CSR-nya atau corporate responsibility-nya membuat satu yang namanya janji Monsanto. Janji Monsanto ini ada beberapa hal. Nah, yang faktor yang paling besar itu adalah terkait dengan integritas. Jadi Monsanto ini menekankan integritas itu sebagai dasar bagi setiap aktivitas mereka. Integritas ini mencakup kejujuran, kesopanan, konsistensi, dan keberanian. Nah, berdasarkan nilai-nilai integritas itu, janji Monsanto berkomitmen untuk yang pertama itu mengupayakan dialog dengan berbagai pihak, lalu adanya transparansi perusahaan, lalu adanya sharing atau berbagi, dan yang keempat itu ada memberikan manfaat, lalu memberikan rasa respect atau rasa hormat, dan yang selanjutnya itu bertindak sebagai pemilik untuk mencapai hasil, dan yang terakhir itu menciptakan tempat kerja yang hebat. Jadi Monsanto ini membuat suatu janji yang namanya janji Monsanto untuk memberikan kepercayaan terhadap Monsanto itu sendiri dengan melalui item-item di janji Monsanto itu tadi. Dalam upaya peningkatan CSR juga, Monsanto ini ada satu poin terkait dengan sustainable agriculture ya. Jadi CEO Monsanto, Hugh Grant, mengatakan pertanian merupakan tantangan terberat yang kita hadapi di planet ini. Nah, Monsanto juga menjalin kerjasama antara organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk memperkaya kehidupan petani di negara-negara berkembang. Dan tujuan perusahaan adalah untuk menggandakan hasil panen utamanya pada tahun 2030. Monsanto bermaksud untuk mencapai tujuan ini melalui inovasi produk baru seperti benih tahan kekeringan dan teknologi yang lebih baik. Dua wilayah yang kini jadi fokusnya Monsanto itu ada di India, di negara India dan negara Afrika. Nah, selanjutnya ini program-program CSR-nya. Yang pertama ini Monsanto meluncurkan Project Share, sebuah inisiatif hasil panen berkelanjutan yang dibuat bersama dengan organisasi nirlaba yaitu Indian Society of Agribusiness untuk meningkatkan kehidupan 10.000 petani kapas di 1.100 desa. Nah, selain di India, di Afrika juga Monsanto bermitra dengan Yayasan Teknologi Pertanian Afrika, ilmuwan dan filantropis untuk memulai inisiatif jagung hemat air untuk Afrika atau disebut dengan WEMA. Dan selama proyek 5 tahun ini Monsanto mengembangkan benih jagung tahan kekeringan. Petani Afrika skala kecil tidak perlu membayar royalti kepada Monsanto ini untuk penggunaan benih tersebut. Namun upaya-upaya Monsanto dalam menerapkan CSR ini nggak berjalan mulus. Nah, ada tantangannya karena tidak semua orang memandang kehadiran Monsanto di Afrika itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, tapi lebih menganggap bagaimana Monsanto itu untuk meningkatkan keuntungan dan bagaimana Monsanto berusaha mengambil alih kendali pertanian Afrika serta menghancurkan praktik pertanian Afrika yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Nah, ini tantangannya. Monsanto sudah memberikan inisiatifnya dan melalui program-program CSR-nya, namun tidak semua orang menganggap hal itu berdampak positif seperti itu.
Nah, selain program-program yang tadi, yang di India dan di Afrika, Monsanto juga memberikan program-program CSR lainnya. Nah, ada program yang namanya Dana Monsanto. Ini Dana Monsanto ini diberikan untuk kesempatan pendidikan untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Selain itu, Monsanto juga membantu melatih petani di daerah-daerah dengan cara untuk meningkatkan metode pertanian dan pembangunan infrastruktur. Nah, masih di bidang pendidikan, Monsanto juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa untuk gelar PhD, namun dalam topik gelar dalam pemuliaan tanaman padi atau gandum. Dan pada dekade pertama abad 21, Monsanto mendukung program pemuda dan dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa yang ingin mengejar gelar di bidang pertanian. Nah, selain itu juga Monsanto juga punya program yang namanya program Matching Gift. Nah, program ini menyamakan kontribusi karyawan untuk organisasi amal dan pendidikan. Nah, selain itu juga ada juga program yang namanya 4H and program Safety for Just Kids. Ini mengajarkan anak-anak di pedesaan tentang keselamatan saat bekerja di pertanian. Dan yang terakhir juga, Monsanto bermitra dengan organisasi AFA untuk memberikan beasiswa bagi pemuda-pemuda untuk memperoleh gelar di pertanian. Nah, itu tadi tentang CSR yang dilaksanakan Monsanto. Nah, kita akan melihat bagaimana Monsanto di masa depan, masa yang akan datang. Ini kita lanjut ke topik terkait the future of Monsanto. Nah, Monsanto itu sendiri punya beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, termasuk yang pertama itu ada kekhawatiran mengenai keselamatan dan dampak lingkungan dari produknya. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, perusahaan perlu menegakkan kode etiknya secara efektif untuk menghindari pelanggaran organisasi, nah terutama terkait dengan penyuapan di masa yang akan datang. Yang ketiga, Monsanto juga menghadapi persaingan yang semakin berat dari perusahaan lain. Perusahaan benih pionir hybrid internasional menggunakan strategi penetapan harga dan pengambilan sampel benih untuk menarik pelanggan dengan memperhatikan harga. Dan yang terakhir, perusahaan Tiongkok yang merupakan pesaing tangguh dari Monsanto ini mempunyai produk yang dapat membunuh gulma. Ini mulai menggerogoti keuntungan produk Roundup-nya Monsanto. Akibatnya Monsanto menggunakan untuk rencana merestrukturisasi. Oke, kita lanjut. Tadi kita berbicara tentang tantangan, selanjutnya ini kita berbicara tentang peluang. Bagaimana peluang Monsanto di masa depan. Nah, yang pertama, ini Monsanto sedang mengerjakan inovasi baru yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif serta menguntungkan petani di seluruh dunia. Ini merupakan satu peluang bagi Monsanto. Yang kedua, Monsanto juga sedang mempersiapkan beberapa produk bioteknologi untuk dikomersilkan dan untuk ekspansi ke tempat-tempat seperti China, di mana pasar China ini sebagian besar belum dimanfaatkan untuk makanan hasil rekayasa genetika. Yang ketiga, meskipun Monsanto melakukan kesalahan etika di masa lalu, perusahaan tersebut juga mencoba untuk menggambarkan dirinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang didedikasikan untuk meningkatkan pertanian. Jadi mereka punya peluang untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dan yang terakhir, yang keempat, ini pangan bioteknologi belum menjadi kenyataan, tetapi hal itu belum menghilangkan ketakutan di antara para pemangku kepentingan. Menghadapi semakin populernya pangan organik dan titik keras dari penentang, Monsanto perlu mempromosikan inovasi teknologinya yang menghilangkan ketakutan akan kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi. Nah, itu tadi terkait dengan studi kasus yang ada di Monsanto, di mana Monsanto sudah berupaya untuk mengembalikan kembali wajah perusahaannya di depan publik di antara para pesaingnya, baik itu melalui program-program inovasinya, program CSR yang telah dilakukan Monsanto. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.